ada kejadian ke guru ditangani dulu, kemudian setelah ditangani kemudian diberikan edukasi, setelah diberikan edukasi tindak lanjutnya seperti apa. Kalau kemarin sudah belajar tentang ChatGPT gitu ya, bukan berarti ChatGPT-nya akan menggantikan kita, tapi bagaimana kita memanfaatkan ya ChatGPT. ChatGPT nggak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya kita sebagai pengendali gitu. Jadi hari ini kita belajar ya, bersama-sama untuk peningkatan mutu. Intinya untuk disampaikan di Pandeglang ini kita akan nanti kita datangkan materi yang dari luar dinas kita ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan wacana-wacana baru untuk peningkatan mutu di kita ini ya. Karena menghadapi perkembangan permasalahan yang ada sekarang ya, kalau kita tidak selalu mengembangkan diri ya kita akan ketinggalan gitu ya. Jadi Bapak minta selama kegiatan ini nanti Bapak Ibu tetap tertib mengikuti ini sampai nanti terakhir ya, sampai nanti hari Minggu depan ya terakhir ya, supaya nanti peningkatan kita semakin meningkat gitu ya. Tujuannya nanti diterapkan sama Pak Ustadz sebagai wakil kesiswaan di sana ya. Jadi kita mencari cara supaya dalam mendidik anak atau yang sekarang ini kita sebagai pendidik ini bisa disebut secara ini kita tersudutkan ya, tersudut gitu ya. Gitu. Seperti minggu kemarin kita ramai mendengar ada guru yang disidang dan didenda itu ya, cuma gara-gara memerintah anak untuk sholat gitu ya. Nah itu kan kita sebagai pendidik sangat miris gitu ya. Ada juga 2 bulan yang lalu di Riau itu ada dewan guru yang menertibkan anak, akhirnya diketapel matanya sampai pecah. Ya kan gitu ya. Bisa kita semacam itu, kita sebagai pendidik kan serba salah gitu ya. Kita diamkan anak itu semakin melanggar peraturan, kita tindak ya, kita juga tersudutkan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, ini makanya kita datangkan beberapa materi nanti ke depan, mudah-mudahan kita sebagai mendapatkan pencerahan-pencerahan ke sana. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah nanti dengan ibu pemateri ini kita akan mendapatkan banyak ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Jainuddin sebagai Kepala Sekolah SMK R5 Pandeglang, Pak Ustadz sebagai kesiswaan dan KPU dan semua para dewan guru. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu bersilaturahmi. Yang pertama kali mungkin saya bersilaturahmi ke SMK Dunia ini. Alhamdulillah Provinsi Banten sudah 4 tahun ini mendapatkan pelopor atau provinsi layak anak, di mana bahwa 8 kabupaten kota sudah mendapatkan penghargaan kategori kabupaten kota layak anak. Nanti saya akan kupas yaitu kabupaten kota layak anak yang hubungannya dengan satuan pendidikan ramah anak. Kemudian tawuran antar pelajar ini masih merupakan isu. Informasi yang tidak layak atau pornografi. Ini adalah isu-isu penting yang berpengaruh terhadap kondisi pendidikan. Harusnya sekolah itu kan membuat tim. Makanya di satuan pendidikan ramah anak itu ada mekanisme pengaduan yang diketuai misalkan satu wali atau wakasek bagian kesiswaan. Anggotanya semua dewan guru, ya semua dewan guru atau beberapa guru saja. Ketika misalkan ada kejadian ke guru ditangani dulu, kemudian setelah ditangani kemudian diberikan edukasi, setelah diberikan edukasi tindak lanjutnya seperti apa. Harus ada tindak lanjut ketika misalkan ada kejadian terhadap anak-anak yang
tidak mengerjakan tugas, misalkan seperti apa? Ini, ya. Untuk menangani kasus kesatuan pendidikan gitu. Jadi ada tim satuan pendidikan ramah anak, ada tim mekanisme pengaduan layanan satuan pendidikan ramah. Jadi ada 2 tim. Setelah sosialisasi ini, mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah dan tim bisa mendeklarasikan SMKN 5 Kabupaten Pandeglang menuju satuan pendidikan ramah anak. Setuju? Sebagai guru kita harus bisa mengendalikan. Kalau kemarin sudah belajar tentang ChatGPT gitu ya, bukan berarti ChatGPT-nya akan menggantikan kita, tapi bagaimana kita memanfaatkan ya ChatGPT. ChatGPT nggak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya kita sebagai pengendali. Itu justru akan memudahkan kita. Tadi kalau kata Pak Usep, bagaimana dengan teknologi justru akan mempermudah kita, bukan hanya untuk bersenang-senang bagi murid ya, tapi juga kita sebagai pendidik juga menjadi lebih terbantu gitu Bapak Ibu ya, terbantu dengan adanya teknologi. Salah satunya tadi yang sudah kita manfaatkan, yang sudah kita gunakan, yaitu aplikasi Kahoot. Nah Bapak Ibu padahal kan sedang assessment, tapi rasanya itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan kan ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga mungkin kalau sudah menerapkan di kelas, baik itu dengan Kahoot ataupun Quizzes mungkin dan aplikasi sejenisnya saat melakukan assessment, anak-anak justru lebih tertarik gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu menjadi lebih senang tapi juga bermakna gitu Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar senang-senang saja gitu ya. Nah ini ya, jadi tantangan kita dengan adanya perubahan kurikulum ini, bagaimana meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pendidik untuk kita semua, untuk siswa juga gitu Bapak Ibu ya. Nah kita sebagai pendidik harus mau dan harus beradaptasi gitu ya dengan perkembangan zaman. Nah ini peran teknologi Bapak Ibu ya. Kolaborasi pembelajaran, nah anak-anak bisa berkolaborasi juga. Itu mungkin salah satunya sudah menggunakan Canva, ya di sini udah kan dengan Canva. Nah anak-anak itu bisa mengerjakan tugas dan berkolaborasi dengan mengundang temannya untuk mengerjakan satu proyek, misalnya poster, dan juga bisa mengundang melalui emailnya mungkin seperti itu ya. Dan bukan hanya Canva, karena banyak sekali aplikasi pembelajaran yang membuat siswa itu menjadi berkolaborasi, di mana berkolaborasi itu salah satu dari elemen dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong. Gotong royong kan kolaborasi ya, adanya kolaborasi dan komunikasi gitu. Nah pembelajaran akan lebih menarik tentunya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan dari hari Senin tanggal 23 hingga hari ini hari Rabu tanggal 25 Oktober kita sudah selesai semuanya, mulai dari pekan belajar dari minggu kemarin, dan kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga akan dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik sesuai dengan temanya. Mudah-mudahan SMK 5 ini semakin berkembang, semakin dipercaya oleh masyarakat sini ya. Tidak hanya masyarakat, mungkin masyarakat sekitar bisa berkiprah di kabupaten bahkan provinsi, di provinsi Banten ini ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pekan guru belajar SMK Negeri 5 Pandeglang tahun pelajaran 2023-2024 secara resmi saya nyatakan